Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa Lentera Ramadan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Lentera Ramadan yang durasinya hanya beberapa menit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 di bagian awal, yang ayat itu adalah rangkaian Allah mewajibkan untuk berpuasa. Kewajiban berpuasa, surah Al-Baqarah 183, kemudian hari-hari tertentu, dan orang yang tidak bisa berpuasa karena sakit, karena musafir, karena tidak mampu, ayat 184. 185 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-ayah, saya potong di situ. Bulan Ramadan itu adalah bulan unzila fihi, yang diturunkan dalam bulan itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Nah, proses penurunan Al-Quran ini, kalau dibaca beberapa buku literatur terkait dengan ulumul Quran, jadi setidaknya ada dua proses. Allah menurunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, dari Baitul Izzah, langit bumi itu, kemudian Allah menurunkan secara bertahap kepada Rasulullah dalam durasi waktu yang cukup lama. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang membulatkan, ya hampir 23 tahun. Durasi yang sedemikian panjang, dengan turunnya ayat, turunnya surah yang tidak berurutan sebagaimana yang kita lihat di mushaf saat ini. Karena sudah masyhur, yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq. Itu pun hanya 5 ayat. 5 ayat. Kemudian yang kedua, bukan lanjutan surah Al-Alaq, tetapi surah yang lain. Ya. Para pemirsa Lentera Ramadan yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, pesan yang penting, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, pesan yang penting bagi kita adalah marilah di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan secara optimal untuk membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, bisa ditingkatkan lagi mengimplementasikan apa yang sudah kita pahami itu. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah ini kalau bulan Ramadan itu sering cocokan dengan malaikat Jibril. Tadarusnya Rasulullah dengan malaikat Jibril sekaligus dicocokkan, ini ayat ini tempatnya di sini, tempatnya di urutan ayat yang kesekian, oh ini masuk surah ini, sehingga total keseluruhan itu turunnya Al-Quran itu Rasulullah SAW selalu cross check dengan malaikat Jibril. Nah, para pemirsa Lentera Ramadan yang semoga dirahmati oleh Allah, nah, karena Al-Quran ini berbahasa Arab, sudah barang tentu, ya, sudah barang tentu kalau ingin dibaca secara optimal, secara bagus, tentunya dengan mempelajari karakter bahasa Arab itu.
Kalau kebetulan ada pemirsa yang memang masih belajar, ya, karena bahasa itu, kalau kebetulan ditulis bukan dengan huruf bahasa itu, maka sudah barang tentu tidak akan mungkin bisa persis sama. Sebagai contoh begini misalnya, ketika Al-Quran ditulis dengan huruf Latin, maka akan berbeda, karena ada beberapa huruf yang tidak sama. Ya. Kita mengenal misalnya huruf S di huruf Latin, tapi kalau dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu ada S dan ada saudaranya. Ada sin, ada shin, ada sod, ada tha, yang mirip tetapi berbeda. Itulah sebabnya ketika Al-Quran ditulis dengan transliterasi Latin, maka bisa jadi ya tidak akan optimal tulisan itu. Apalagi ada panjang, ada pendek. Maka kalau teman membaca Al-Quran dengan Latin ya, itu tulisannya kalau misalnya panjang dengan huruf double, Yasin, wah itu kalau pakai tulisan Latin jadinya menjadi ya asin. Nah, ini menjadi berbeda. Ya. Untuk itulah pemirsa, kita memang harus mempelajari ya, karena sebagai umat Islam, dan sejatinya bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu sederhana, karena hanya ada 3 vokal, hanya A, I, dan U. Sementara kita memiliki vokal lebih dari itu. Marilah kita mempelajari Al-Quran. Bagi yang belum ya lancar, silahkan kesempatan bulan Ramadan ini memperlancar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, kita berbanyak dibaca, apakah sendiri, syukur lebih bagus, bersama-sama disimak dengan yang lainnya. Kemudian juga kita pelajari kandungan isi Al-Quran. Semoga kita mendapat keberkahan di bulan Ramadan di satu sisi, keberkahan dari Al-Quran pada sisi yang lain. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.